Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala. Manhajul Qasid halaman 56, judul baru, pembahasan baru. Kitabu Adabis Suhbati. Kitab adab pertemanan, sahabat. Wal ukhuwati dan persaudaraan, wa muasyaratil khalqi dan bergaul dengan makhluk. Ya, maksudnya lebih khusus manusia ya. Wa nahwi dzalika dan yang semacamnya. Nah, siapa yang mau baca nih barangkali yang online mencoba baca silakan. Belum punya kitabnya Ustaz. Eh? Punya kitabnya yang ini. Apa nama kitabnya, Tat? Manhajul Qasid. Oh, aku belum punya, Tat. Yang ini mah, Tat. Oh, ini udah lama dibahas, ini udah 30 pertemuan sebelumnya. Oh, nggak ikut kalau yang ini, Tat. Karena dulu makan bentrok, Tat. Oh iya. Coba nanti Oke, dicari. siapa yang baca? Pak Sandi, Pak Supri, ya, beda, coba. Ulfata. Samaratu buah. Samaratu husnul khuluqi. Nah, husni dia jadi belum pilih. Husnul khuluqi. Husnul khuluqi. Wa tafarruqu dia mubtada. Tafarruq karena dia masdar dari tafarruqo. Tafarruqu, tafarruqan. Wa tafarruqu samaratu sawaan. Nah, sama kan tadi. Samaratu su'il huluki. Su'il huluki. Lianna husnu. Nah, karena apa fungsinya? Yang mana tahu? Lianna husnul huluki. Yujibu fi'il mudhari dari aujaba yujibu. Yujibu tahabuba. Nah, dia kan masdar dari tahababa ya tahababu, tahabuban berarti tahabuba. Tahabuba wa tawafaqu. Nah, sama dia masdar juga. Wajahnya sama ya tadi. Tahabuba tawafuqu. Nah, gitu. Wasiwa'u. Nah, bukan siwa'u, sama kayak tadi kan tadi ada wasu'ul khuluqi. Wasu'ul khuluqi ya sama yusmiru. Sama kayak tadi wazannya. Yusmiru attiba wudu. Nah, sama kayak tadi. Oh iya. Tabawudo. Tabawudo. Tadaburu karena kan maf'ul tadi atau ke maf'ul bih. Tadaburu wala yanfa ma fi husnil khulqi minal fadli wal ahaditsu dalatun ala dzalika. Dalatun kembali nih. Dalatun ala dzalika. Ya, cukup. Ya, jadi kata beliau penulis Rahimahullah Ta'ala, I'lam, ketahuilah, annal ulfata, bahwa ulfa itu jinak, ya, maksudnya akrab ya kalau manusia itu.
dekat gitu, akrab dengan orang, mudah bergaul, ya apa namanya, tidak bisa juga supel atau lemah lembut bisa juga kepada orang, jadi tidak kasar, tidak keras, ya, ya tidak jauh dengan orang gitu ya. Nah itu ulfah, makanya ada alif, banyak orang namanya alif. Alif itu kan dari situ, dari ulfah. Jadi dia lemah lembut, dia apa, akrab gitu ya. Dengan orang itu mudah bergaul, punya empati kepada orang lain. Itu ulfah. Nah, dia itu adalah samaratu husnil khuluqi, buah dari akhlak yang baik. Karena kalau orang akhlaknya baik kepada orang, ya, pasti dengan orang itu mudah untuk akrab, itu tidak merasa asing, tidak sulit bergaul. Nah, sedangkan sebaliknya kata beliau wa tafarruqu, ya, dan tafarruq itu berarti bercerai-berai ya, jadi tidak tidak bisa apa namanya akrab dengan orang lain, berpecah belah gitu ya. Dan juga bisa kepada permusuhan gitu, tidak dekat dengan orang lain, berjauhan. Ya, nah dia adalah apa? Samaratul khuluqi, adalah buah dari akhlak yang buruk. Karena kalau orang akhlak buruk, pasti orang lain nggak ada yang mau dekat gitu. Ya, nggak ada yang mau nyatu dengan dia gitu. Karena kan akhlaknya buruk. Karena manusiawi orang itu tidak menyukai akhlak yang buruk. Ya, bahkan orang sombong aja dia nggak suka sama orang yang sombong lagi. Ya kan, orang yang pelit nggak suka juga sama orang yang pelit. Sesama mereka aja tidak bisa menyatu. Ya, jadi sulit untuk bisa bersatu dengan yang lain. Akhlak yang buruk itu ya. Nah, sedangkan orang-orang yang apa namanya akhlaknya baik ya itu bisa menyatu dengan yang lain, dengan yang akhlaknya baik juga. Makanya ada hadis al arwahu junudun mujannada. Ruh-ruh itu ibarat eh, tentara pasukan yang tertata dengan rapi. Jadi maksudnya orang itu akan bersama dengan orang yang serupa dengan dia, akan mudah gitu, apa akrab, akan mudah nyambung, sefrekuensi lah istilahnya gitu kan, sefrekuensi. Lianna, nah kenapa? Lianna husnul khuluqi wajib tahabbuwa wa tawafuq. Karena baiknya akhlak itu mengharuskan ya atau menuntut ya adanya saling mencintai dan saling cocok. Tawafuq ya. Wasul huluki, dan buruknya akhlak yusmirut tabaghudha, membuahkan saling benci, wa tadaburo, dan saling membelakangi. Kalau tadabur ini kan eh, yang satu mundur itu membelakangi atau menghindar, yang satu lagi mundur kan, saling menjauh. Tadabur itu dari kata dubur, dubur kan di belakang. Membelakangi. Nah, kalau ini kan pakai alif jadi saling. Nah, beda dengan tadabbur. Tadabbur pakai tasdid. Nah, kalau itu mah kan maknanya tadabbur Al-Qur'an. Kenapa disebut tadabbur? Karena yang namanya tadabbur itu membaca secara bolak-balik gitu. Nggak bisa sekali, jadi balik lagi, bolak-balik sama dengan tadi ya dabar, jadi membelakangi atau mundur. Maksudnya adalah tadabbur itu dibolak-balik dibacanya itu. Ya, sampai ya dia menemukan banyak pelajaran hikmah dari ayat yang diulang-ulang. Makanya yang namanya tadabbur itu nggak bisa sekali baca. Sekali baca ya belum bisa mendapatkan pelajaran ya hikmah-hikmah di baliknya.
dibaca diulang lagi gitu kan sampai menemukan hikmah yang mendalam. Itu namanya tadabbur. Kalau ini kan tadabbur beralih. Nah, walaya ma fi husnul minal fadli, dan tidak tersembunyi, tidak asing bahwa apaan yang ada di dalam husnul khuluq itu dari keutamaan. Jadi ma di sini dia disebutkan secara global ya, tidak tertentu lalu diperjelas dengan minal fadli. Makanya min ini min lil bayan. Jadi ma itu apa? Apa maksudnya minal fadli itu penjelasan. Sehingga kalau diterjemahkan kan bisa langsung dilempengkan gitu ya. Tidak asing lagi bahwa dalam baiknya akhlak itu ada keutamaan gitu. Minal fadli ini penjelasan ya dan banyak. Wal hadisu dalatun ala dzalik, dan hadis-hadis menunjukkan atas hal itu, ya atas keutamaan baiknya akhlak. Faqad ruwiya min hadisi Abi Darda, dan sungguh telah diriwayatkan dari hadis Abu Darda dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya kalau sahih jangan pakai ruwiya ya, istilahnya ini kalau oleh para ahli hadis yang dikritik ruwiya itu digunakan untuk hadis yang lemah, ruwiya. Kalau hadis yang kuat jangan pakai ruwiya, rawa. Makanya ruwiya itu fi'il majhul itu sifat tamrid disebut. Bentuk yang menunjukkan penyakit, tamrid, sakit. Harusnya menggunakan rawa aja. Ya, tapi ini bukan beliau bukan memaksudkan hadisnya doi, bukan. Ya, ini hanya redaksi saja. Karena qala ma min syai'in asqalu fil mizanil mu'mini yaumil qiyamah min hulukin hasan. Tapi ini agak berbeda ya redaksinya yang saya riwayat Tirmidzi. Dalam redaksi lain kan ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil huluk kan. Di hulukin hasan. Jadi dalam redaksi hadis itu kadang ada perbedaan dengan riwayat yang berbeda kadang-kadang. Tapi itu tidak masalah ya. Yang penting maknanya kan sama ya. Kalau di secara redaksi bisa aja berbeda. Ya, tapi nanti dari lapan-lapan itu juga mana yang lebih kuat dari lapan itu. Karena dalam meriwayatkan hadis itu boleh meriwayatkan dengan maknanya, riwayat bil makna. Riwayat bil makna itu maksudnya maknanya serupa, dia dengan lafaz yang berbeda. Riwayatkan dengan maknanya, tidak persis sesuai lafaznya. Nah, itu tidak mengapa dalam hadis. Beda dengan Quran, kalau Quran nggak boleh. Lafaznya itu ya itu, nggak boleh diganti karena kan dia ada kemujizatan yang lebih dari segi lafaz dalam Al-Quran. Tadi dikiaskan, yang tadi dikiaskan. Dikiaskan gua maksudnya. Jadi sama itu sama maknanya. Bukan dikiaskan ada istilahnya. Isinya sama. Iya, maknanya sama, semakna. Walaupun redaksinya agak berbeda. Misalnya di redaksi lain min husnil huluk, ini hulukin hasan gitu ya. Dibalik gitu ya. Ya. Wa fi hadisin ahoro di sifat dari hadisin, cuman dia tanda majurnya patah karena wayan musorif ya. Inna ahabbakum ilayya, sesungguhnya yang paling aku cintai, ilayya aku cintai, wa aqrabakum minni, dan yang paling dekat denganku fil akhirat, di akhirat, masinukum akhlakon, yang paling baik akhlaknya, wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya yang paling aku benci, wa ab'adakum minni, yang paling jauh dariku fil akhirati, di akhirat, masawikum akhlakon, yang buruk akhlaknya. Asar saruna al mutafaihikuna al mustadikuna. Ya, ini ada keterangannya ya.
Sarsaruna itu orang yang banyak bicara ya, yang banyak bicara yang tidak penting. Sarsaruna cerewet tapi nggak penting gitu. Kalau penting untuk menciptakan suasana kedekatan, cairkan pembicaraan, itu nggak masalah ya. Sarsaruna ini banyak bicara tapi pembicaraannya yang tidak ada manfaatnya, ya bahkan bisa jadi menimbulkan mudarat gitu. Ya bisa terjatuh kepada gosip, atau kalau orang banyak bicara itu dia banyak terjerumus pada kesalahan gitu. Ada yang salah dari perkataan dia, atau bisa jadi eh, yang sebenarnya nggak benar gitu ya, dia ucapkan jadi sesuatu yang hoak misalnya, karena orang banyak bicara belum dia dia verifikasi kebenarannya tapi dia omongkan gitu. Karena orang banyak bicara kan apa aja dia omongin, sehingga banyak salahnya. Makanya kalau jangan banyak bicara, karena kalau orang yang banyak bicara itu bisa banyak salahnya dari ucapannya itu. Karena tadi kan ada berita yang belum terverifikasi, ya kan, ada yang dilebih-lebihkan gitu, tidak sesuai ya. Ada yang dilebihkan. Nah ini kan umum ya, sarsarun ini baik laki-laki atau perempuan. Walaupun perempuan memang agak lebih banyak ya bicaranya, walaupun itu ditentang juga apakah benar ya itu, apakah ilmiah mengatakan bahwa wanita itu sehari harus berkata berapa, 2000 kata minimal. Penelitian dari mana, apakah itu ilmiah atau tidak ya. Karena kan ada yang membantah ya, Ustaz Fauziul Adim ya, beliau membahas, mempertanyakan keilmiahannya di mana ya, tidak ada bukti. Jadi tetap saja baik laki-laki perempuan ataupun perempuan, dan jadi perempuan tuh ya nggak sama gitu ya, ada yang banyak bicara, ada yang tidak. Dan dengan apa, pernyataan tadi jangan sampai dianggap perempuan yang misalnya bicaranya kurang, oh berarti nggak normal. Padahal belum tentu ilmiah juga itu. Ya normal-normal aja, apalagi kan misalnya dia ingin menjaga diri gitu kan. Apalagi kalau perempuan udah bicara takutnya kan masuk ke ghibah gitu kan, gosip dan sebagainya. Lebih baik ya dia bukan lagi normal, itu memang lebih bagus. Ya ini dianggap tidak normal ya, perempuan yang kurang gitu ya, kata-kata yang dia keluarkan. Jadi kita ikuti hadis aja lah daripada mengikuti. Kita jangan terpukau ya, jangan terpukau, oh ini menurut riset penelitian, belum tentu benar ya gitu. Apalagi mereka standar ilmiahnya gimana sih, standar ilmiahnya bahkan rata-rata ilmu modern sekarang ya, yang dikembangkan oleh Barat itu kan dia yang menjadi alat penelitian itu hanya sampel, sampel aja kan ya, ambil sampel. Nah, sampel itu sebetulnya tidak kuat juga, karena dia hanya sedikit sekali contoh. Kalau dalam bahasa ilmu ininya, dalam tulisnya istiqro ya, istiqro nakis, bukan istiqro pengamatan yang kurang gitu ya, sehingga kita jangan terlalu terpukau lah dengan riset-riset ya, ilmu-ilmu modern dari Barat. Kita lebih percaya kepada hadis saja ya, kepada hadis. Kalau yang sahih yang sudah dipastikan kebenarannya gitu ya, tidak bisa lagi kita lakukan, apalagi Al-Quran gitu kan.
Itu ada panduannya gitu. Contoh dari para nabi, terus juga yang digali oleh para ulama. Ya, karena turos ini, kenapa kita mengkaji kitab turos? Itu banyak. Jadi bukan hanya dalam bidang-bidang ilmu yang kita kenal ya, itu misalnya ilmu fikih, ilmu akidah. Sebetulnya menyentuh juga berbagai macam ilmu, disiplin ilmu turos itu. Ya, seperti tadi ya, cara pandang terhadap perempuan, laki-laki, gitu kan. Itu kan sudah dibahas juga ada turos itu. Ya, kalau ilmu sekarang kan misalnya disebut dengan ilmu psikologi, gitu. Ya, Islam sebenarnya sudah punya cara pandang. Ya, itulah pentingnya kita menggali turos. Ya, jadi itu sarsarun al mutafaikun. Mutafaikun itu bagaimana sih? Sombong. Ya, takabaro ya. Tabah taro yang sombong. Nah, itu ini semuanya berkaitan dengan pembicaraan sebetulnya ya. Sarsarun tadi banyak bicara. Mutafaikun itu orang yang bicaranya tinggi, sombong gitu dalam pembicaraannya. Ya, agul kalau dalam bahasa Sunda gitu. Nah, lalu mustadikuna. Mustadikuna itu orang yang apa ya, di berbicaranya itu tidak normal, tidak sewajarnya gitu di apa, paksa-paksakan dari intonasi dari apa gitu kan, dari gaya. Lagi Lebay lah gitu ya, lebay. sudah pasan Mustadikun ada. dah Mustadikuna. Jangan terus gitu. Mutakalim wayulawuna alsinatau. Jadi ya lidahnya itu dimiring-miringkan gitu. Ya, mustadiku huwa ladzi yatakallaf bil kalam, gitu, memaksakan diri ya di dalam pembicaraan itu. Nah, ini maksudnya apa? Nah, biasanya kan orang yang berbicara dengan cara seperti itu untuk melecehkan yang lain gitu. Mustahzi'u bin nas. Ya, jadi lebay dengan apa cara bicaranya dengan tujuan ya untuk merendahkan yang lain. Nah, itu tadi kan berarti kan berkaitan dengan berbicara ini. Ya, adab dalam berbicara. Berarti ini sangat penting sekali. Dalam berbicara itu jangan terlalu banyak bicara sehingga banyak salahnya, tidak sadar terjatuh ya kepada kekeliruan. Kemudian tadi apa? Mutafaikuna yang sombong, bicaraannya yang sombong, yang mustarikuna yang lebay tadi. Cara gaya bicaranya lebay. Wasuila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudhilu, berarti di muta'adikan ya. Rasulullah SAW ditanya tentang yang paling banyak, sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Faqala, maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Wa amal mahabbatu, dan adapun mahabbah fillah, ya, saling mencintai karena Allah atau mencintai karena Allah Ta'ala. Fa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, anau qala sab'atun, ada 7 golongan. Nah, ini hadis tentang 7 golongan itu ya. Mungkin ini sudah populer kan, sudah masyhur. Tahu kan 7 golongan apa saja? Ya, ya, Imamun Adil yang itu kan yang pertama.
Nah, ini diantaranya ada disebutkan rajulani, dua orang laki. Ini bukan lawan jenis, bukan. Ini maksudnya cinta persaudaraan, cinta dalam arti cinta persaudaraan, saling mencintai ya, karena Allah istama'a ala dzalik wa tafarraqa alaih. Ya, berkumpul, bertemu ya atas hal itu, di atas kecintaan, dan berpisah di atas itu. Ya. LGBT. Ya. Itu apa, ada cinta dalam persaudaraan ya, dalam ukhuwah itu. Nah, kalau di kita kan terasa tabu gitu. Gitu, apalagi menyatakan gitu ya, cinta pada sesama lelaki gitu kan. Padahal itu dalam dalam hadis kan ada. Jadi bercinta bersaudara itu juga bisa. Ya. Karena di kita memang yang namanya cinta itu sudah kesannya udah ini, itu mengarah ke situ, mengarah ke hubungan lawan jenis gitu. Akhirnya kan orang menangkapnya langsung ke situ. Jadi rusak pengertian cinta di kita. Padahal di Islam ketika bicara cinta ya bukan hanya lawan jenis, banyak gitu ya. Nah, ini saya paragraf lagi ya tentang Wafi hadisin ahur, dan pada hadis yang lain ya Allah Azza wa Jalla haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Apa namanya? Kecintaanku itu wajib ya, hak di sini ada wajib ya diberikan kepada orang yang saling mencintai karena Allah. Jadi saling mencintai bukan hanya saling mencintai tapi harus karena Allah. Gitu. Jadi karena Allah itu ya karena iman. Kan innamal mu'minuna ikhwatun. Ya kan? Jadi sesama orang beriman ya dia terdorong harus saling menyayangi, saling mengasihi, saling mencintai, saling membantu. Kan yang namanya cinta itu bukan cuma di perasaan tapi terus ada buktinya gitu ya, membantu ketika dia kesulitan, ya, saling apa namanya, ya memberi perhatian dan sebagainya gitu kan. Itu karena Allah tapi dasarnya ya karena iman kepada Allah. Wahaqat mahabbati lil mutabadilina fiya, tabadilinnya itu apa ya, dari badru mungkin ya, orang yang bersungguh-sungguh ya mengerahkan. Waqad mahabbatil lil mutazawirina, orang yang saling mengunjungi ya, mutazawirina. Ya, mutabadilin ini saling memberi, karena badru itu kan dia mengerahkan kemampuan dia untuk maksudnya membantu saudaranya. Nah, jadi orang yang saling mencintai, saling membantu, ya, saling memberi, saling mengunjungi karena Allah, yaitu mereka berhak untuk mendapatkan cinta dari Allah. Ya. Wa fi hadis al-awsaq iman, simpul iman ataupun tali ya, ikatan iman yang paling kuat antuhibba fillah, engkau mencintai karena Allah, wa tubghidha fillah, dan membenci karena Allah. Wal ahaditsu fi dzalika katsiratun, dan hadis-hadis dalam hal itu banyak. Ya, jadi bukan melihat secara apa subjektif biasa kepada orangnya atau kepada fisiknya, kepada hartanya, tapi ketika melihat orang itu dekat dengan Allah, soleh gitu kan, dia beramal soleh, cinta ilmu gitu rajin. Nah kita senangnya karena dia taat kepada Allah, karena dekat dengan Allah. Nah itu cinta karena Allah itu.
Ya, nah sebaliknya ketika ada orang itu durhaka kepada Allah, maksiat, bahkan bisa jadi dia menentang ya kepada Allah, walaupun orangnya ganteng gitu ya, kaya dan sebagainya, kita tidak melihat itu, tapi melihat perilaku dia yang seperti itu, kita harus benci. Tapi tentu bencinya kan kepada perilakunya kan. Nah itu yang namanya benci karena Allah itu. Ya, jadi cinta karena Allah, benci karena Allah itu kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, yang disukai oleh Allah. Ya, benci karena Allah, ya artinya kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Jangan sampai gini, Kak, kalau kepada orang-orang yang soleh, kepada orang yang rajin ibadah itu suka negatif pandangannya ya, suka nuduh, atau tuduhan-tuduhan. Tapi kepada orang yang suka maksiat, suka durhaka, malah positif thinking gitu. Melengkapi Muslim. Ya, ada orang Islam juga yang ngaku Muslim juga kan yang berpikiran seperti itu. Nah ini dia bukan ketidak karena Allah itu. Kalau orang karena Allah cinta dan bencinya, dia menempatkan dengan benar kecintaan dia dan kebencian dia itu. Ya, dengan alasan, ya kan sebetulnya ketika kita membenci orang berbuat dosa, durhaka, ya maksiat, itu kan ya memang kita membenci perbuatannya, tidak membenci orangnya. Ketika dia taubat ya kita tidak terus membenci kan, gitu. Ya mudah-mudahan kita tidak seperti itu karena memang ini adalah ikatan iman yang paling kuat yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, maka bisa kita lihatlah orang-orang yang mengatasnamakan pluralisme misalnya, kemanusiaan dan sebagainya, dalam faktanya kan kepada orang-orang muslim yang taat mereka curiga, mereka menuduh dan sebagainya. Sedangkan kepada orang-orang yang suka bermaksiat malah ya mereka memberikan kewajaran gitu ya. Eh, apa namanya berhusnuzon kepada mereka gitu, itu keliru ya, berarti menunjukkan memang belum benar lah imannya gitu ya. Oh alam swab kalau ada yang ditanyakan. Ya cukup mungkin ya untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan kita lebih paham lagi ya terhadap akhlak yang ada pada Islam ya, karena ini sangat penting ya dalam kehidupan kita, bagaimana Islam bimbing kita semua ya. Allah alam shawab. Qul qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.